Salam Rahayu, matur sembah nuwun buat semuanya. Terima kasih sudah selalu support dan dukung channel Kang Tro. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang kunci hidup ataupun konsep bagaimana biar kita selalu disayangi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di saat kita disayangi oleh Tuhan, itu menandakan bahwa kita sudah nyawiji ataupun Tuhan selalu bersama dengan kita. Kunci yang harus kita jalankan agar kita selalu disayangi oleh Tuhan adalah yang pertama, di mana kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Menyayangi diri kita sendiri, menelaah, mengkaji diri kita sendiri, sehingga di situ kita bisa menemukan yang dinamakan jati diri dalam diri kita. Jadi pertama yang harus kita lakukan yaitu kembali ke diri sendiri. Agar kita bisa memahami konsep penciptaan kita, tujuan hidup kita, dan di saat kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kunci yang kedua adalah di mana kita harus wajib menghargai makhluk yang lain, di mana sesama manusia ataupun seluruh makhluk di alam semesta. Di sini konsepnya, di saat kita ingin dicintai ataupun disayangi oleh Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita juga harus menyayangi dan menghargai makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Karena seluruh makhluk di alam semesta ini adalah mahakarya ataupun karya Tuhan yang luar biasa. Apapun bentuknya, semua adalah karya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di mana di saat kita mampu menghargai, menyayangi, menghormati karya-karya Tuhan ataupun makhluk ciptaan Tuhan, di situ pasti kita akan juga disayangi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga adalah menjaga dan melestarikan apa yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita semuanya. Di situ nanti kita akan bisa menyelaraskan diri. Di situ kita akan timbul kesadaran diri, bisa menempatkan diri sesuai dengan tugas dan tujuan penciptaan kita masing-masing. Jadi kunci agar kita selalu disayangi dan dicintai oleh Tuhan adalah yang pertama dengan kembali ke diri sendiri dan diwujudkan tingkah laku, adab, adat, budi pekerti yang luhur, tata krama. Itu adalah simbol dari kita menghargai diri kita sendiri, di mana nanti kita akan bisa menghargai orang lain dan juga menghargai seluruh makhluk di alam semesta. Jadi sebenarnya kunci dalam kehidupan manusia
dalam pengenalan dirinya dengan Sang Pencipta adalah di mana orang-orang tersebut mau mengenali juga makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak, terkadang orang pun membeda-bedakan, memilah-memilih, merendahkan yang lainnya. Itu karena kurangnya kesadaran diri dari orang tersebut, di mana sebenarnya tujuan mereka ingin dicintai dan disayangi oleh Tuhan, tetapi justru karena kurangnya kesadaran diri dalam dirinya, dia juga merendahkan makhluk-makhluk yang Tuhan sendiri yang menciptakan. Mau jin, mau tumbuhan, mau hewan, mau makhluk apapun, di saat itu Tuhan yang menciptakan, berarti kita juga wajib menghargainya. Karena di setiap penciptaan makhluk di alam semesta ini berarti mempunyai tujuan dan maksud, mempunyai tugas masing-masing. Sudah dipilih oleh Tuhan untuk hidup sebagai makhluk pilihan untuk dihidupkan. Jadi kita harus menyadari, di saat kita menyadari kita sudah pas dalam tugas kita masing-masing. Nah, konsep kesadaran diri inilah yang terkadang jarang dimiliki, sehingga hanya mengunggulkan ego sendiri-sendiri, golongan sendiri-sendiri, suku sendiri-sendiri, bahasa sendiri-sendiri, negara sendiri-sendiri. Sehingga terjadilah kehilangan jati diri dalam setiap makhluk. Sehingga dia melupakan apa sebenarnya tujuan dan tugas Tuhan menghidupkan mereka di alam semesta. Karena hawa nafsu ataupun ego yang terlalu tinggi itulah sehingga kita melupakan jati diri kita masing-masing. Marilah kita tingkatkan kembali rasa kesadaran diri agar kita tahu diri, tahu dengan diri kita sendiri. Di saat kita tahu dengan diri kita sendiri, maka kita juga akan mau tahu dengan makhluk, menghargai, merangkul, saling melengkapi, saling melindungi, agar benar-benar timbul kerukunan antar makhluk di alam semesta. Nah, disinilah di saat semua bisa bersinergi, Tuhan pun akan tersenyum dan bahagia, sehingga seluruh rahmat akan turun di alam semesta. Tetapi di saat manusia ataupun makhluk sudah mengikuti egonya masing-masing, saling menjatuhkan, saling mencaci, saling memaki, maka rahmat Tuhan itu akan jauh dari makhluk itu sendiri. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.